Dewi, saya nyimak sampai tadi penutupan. Ini kan pas saya ngilang pas kamu udahan ya, kalau nggak salah ya. Ada diskusi nggak sebelum saya masuk lagi? Belum ada, Miss. Nungguin saya. Sorry. Ya, sebenarnya saya tuh ada kelas juga di kuliah S3, cuman bukan jadwal saya presentasi, jadi saya double Zoom nih. Artikel yang dipilih Dewi ini complicated method ya. Jadi teman-teman nangkep nggak hasilnya seperti apa gitu? Dan agak sulit memahaminya gitu ya, karena ini sebenarnya nggak pure cohort ya, tapi dia bertahap ya. Ada beberapa tahap penelitian. Intinya sih mau mengukur seberapa besar dampak COVID-19 ini, pandemi ini terhadap pelayanan bagi ODA ya, pelayanan ODA yang, dan ini di negara miskin ya, di Kenya ya. Terlihat gimana Del? Teman-teman nangkep nggak nih ceritanya? Jadi apa dampaknya pada mereka COVID ini? Jadi pada jurnal ini banyak sekali pada awal pertama itu krisis makanan, Miss. Buat makan aja mereka nggak bisa, apalagi buat minum obat gitu ya. Iya, karena syarat obatnya harus makan dulu gitu ya. Iya, Miss. Itu miris gak sih? Miris banget ya. Iya. Miris banget, artinya apa? Bagi Oda, ART itu adalah kebutuhan primer kedua setelah makan gitu ya. Nah, kebutuhan primer pertamanya aja mereka nggak bisa terpenuhi gitu. Dan ini apa ya? Saya nggak tahu sih ya, karena ini negara bukan di negara kita. Kalau di negara kita ini akan jadi big issue sekali ya, menjadi big issue sekali. Walaupun memang ada beberapa yang pernah ada berita ya sampai nggak tahu deh kalau bunuh diri karena putus pekerjaan mungkin ada, tapi kalau sampai mati kelaparan ada nggak sih? Karena kalau di Twitter saya agak sanksi antara info benar sama buzzer aja gitu ya. Kayaknya sih nggak sampai begitu di Indonesia ya. Kelaparan mungkin iya, tapi kalau sampai mati kayaknya enggak. Cuman kalau ini miris sekali di Kenya ya, Kenya. Nah, saya karena mata kuliah kita ini topiknya adalah mereview artikel, maka saya akan mengomentari hasil reviewnya Dewi ya. Jadi isi dari artikelnya tidak masalah, tapi reviewnya Dewi udah benar belum nih? Kita cek dulu dari awal. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ini kohortnya retrospektif ya. Jadi si peneliti melihat data dari tahun awal COVID sampai ke hasil masa pengamatan ya. Maka disebutnya adalah kohort retrospektif. Di metode di epideskriptif udah belajar kah? Sudah ya? Oke. Nah, kerangka konsepnya Deo. Outcome-nya apa Deo? Nah, ada yang mau mengomentari nggak kerangka konsepnya? Silakan. Ada yang mau mengomentari atau memberikan masukan? Nggak apa-apa. Sofian mukanya ngeblur gitu, kamera saya udah nggak ngeblur lagi. Saya ngeblur mukanya Sofian sekarang. Ada yang mau kasih komentar atau bertanya? Nah, saya mau tanya, Miss. Ya, Mala, silakan Mala. Ini outcome-nya gelombang pertama COVID atau gimana? Terus yang tadi daerah hotspot itu kira-kira apa? Daerah hotspot. Dia udah jelasin, Dewi tadi udah panjang lebar ya ngejelasin. Tapi ini memang ada yang perlu kita koreksi bersama supaya semuanya tambah paham ya, bukan cuma Dewi ya. Semuanya tambah paham. Diulang dengan beberapa kasus yang berbeda. Nanti saat kalian bikin skripsi, udah nggak bingung lagi mana variabel dependen, mana variabel independen gitu ya.
Karena ada tuh kakak kelas kamu yang udah semester 7 ngambil mata kuliah, skripsinya di semester 7, pengen lulus 3,5 tahun, tapi pas tahu-taunya bimbingan ditanya independen apa, nggak tahu. Tuh ya, nggak tahu tuh, berat nggak dilulusin 3,5 tahun ya. Kayak gitu. Lulus cepet tuh bagus. Yang penting kitanya juga kuat gitu ya. Makanya saya rasa perlu sejak dini dimatangkan lagi. Gimana Del? Dijawab Del. Jadi kalau misalkan daerah hotspot itu peneliti. Waalaikumsalam. Kak Cing jatuh tuh Cing. Dijembreng aja Cing di depan Cing. Dewi freezing. Halo. Di kalian gimana? Freezing, Miss. Iya. Halo Del. Saya kira sinyal saya. Artikelnya padat sekali kalau kamu baca ya. Dan agak berat dipahami. Ya. Dan yang dilihat untuk menampakkan kekuatan hubungannya dia pakai apa? Incidence rate ratio. Nih saya mau share deh. Lalu tadi laptop saya restart karena saya bermasalah dengan kamera. Bentar, saya share artikelnya si Dewi sambil nunggu anaknya. Habis Dewi, Sofyan ya? Ibu, maaf, laptop Dewinya mati katanya, Bu. Gitu. Terus dia pakai HP aja nggak apa-apa. Join Iya. pakai HP aja. Nanti dibantu di present sama siapa gitu, teman. Yang penting hadir anaknya. Nah, ini saya share artikelnya ya. Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan kah? Oke. Nah, ini jadi kalau kita ngomongin outcome, tadi Dewi bilang outcome-nya kan impact of the first wave. Ya, ini condition gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi outcome-nya? Outcome-nya justru adalah HIV/AIDS programming, ya. HIV/AIDS programming. Jadi first wave of the COVID pandemic ini menjadi variable independent, ya. Jadi kebalik ya. Komponen apa saja yang akan dilihat dalam first wave itu ada di dalam bagian metodenya si peneliti. Di artikel ini dijelaskan sama dia. Mana Dewinya udah join belum? Udah, Miss. Maaf ya, Miss. Nah, nggak apa-apa Dewi. Jadi Dewi tadi kan kerangka konsepnya Dewi itu, sebentar saya share screen, whole screen aja dulu. Ya. Saya stop share, wait. Sofyan masih di kampung halaman? Nih, kelihatan nggak? Ini punya Dewi kan yang ini ya? Nah, untuk menentukan, ini nggak bisa diedit, udah. Program HIV/AIDS selama gelombang pertama mengumpulkan bukti dari pemukiman Kibera dan daerah hotspot COVID. Hotspot COVID tuh kayak, kalau di kita tuh kayak epicentrumnya, ya. Jabodetabek tuh hotspot gitu malah. Jadi wilayah-wilayah yang angka COVID-nya tinggi gitu ya, Dewi? Gimana sih peneliti jelasin di artikel gimana, Del? Kalau peneliti jelasinnya itu hotspot itu kayak kabupaten yang ada di Kenya, Miss. Tapi kabupaten dengan jumlah kasus COVID yang tinggi gitu kali, ya nggak sih? Ya kan? Nggak cuma seluruh kabupaten, tapi hanya beberapa wilayah yang insiden COVID-nya tinggi. Nah, maka ini nanti dibenerin ya, Dew ya.
Ya, dampak gelombang pertama ini bukan menjadi outcome, tetapi dia menjadi exposure yang nantinya akan didetail lagi exposure-nya apa sih. Nah, outcome-nya justru apa? Program layanan. Ya, di sini program layanan HIV/AIDS-nya yang menjadi variable dependent. Jadi di dalam kerangka konsepnya kamu, ini tolong diperbaiki juga ya. Nah, nanti kita lihat variabelnya apa aja sih kalau dari sini yang saya tangkap. Nah, bentar dulu. Bentar. Nah, pertama dia menganalisis, ini dari sumber data dulu ya, dia menganalisis secondary data atau data sekunder tentang HIV care and treatment antara 2018 sampai 2020 untuk menilai before-nya gitu, before COVID. Gimana sih before COVID gitu ya. Terus habis itu dia second phase-nya, dia melakukan prospective cohort study dari PLHIV, dari Kibera. Nah, ini di follow up monthly for 3 consecutive months. Jadi, di follow up 3 bulan setelah pandemi ya, pada masa first wave di Kenya. Dia nggak sebutin jumlah waktunya ya. Maksudnya bulan apa sih? Bulan apanya dia nggak sebut ya? Mungkin ini ya. First wave tuh berarti kan Maret, April, Mei, Juni ya. Kalau dia until June berarti April, Mei, Juni mungkin ya. April, Mei, Juni. Itu kan lagi masa-masa gentingnya ya di semua negara ya. Semua negara tidak siap dengan pandemi, akhirnya masyarakat yang terdampak. Nah, variabelnya TAR. Nah, ini kan nama wilayah ya? Atau apa? Nama kliniknya. Nah, yang memberikan layanan ya? Memberikan layanan bukan? Hah? Iya. Biasanya tuh kalau jurnal-jurnal internasional itu mereka sangat tertarik loh kalau ada publikasi yang dilakukan, penelitian yang dilakukan di negara-negara miskin gitu. Ya, termasuk Indonesia. Karena Indonesia tuh masalah kesehatannya banyak. Dan kalau orang asing yang meneliti kan sulit ya. Orang asing yang meneliti sulit, makanya kalau ada penulis asli Indonesia melakukan publikasi di populasi kita, hal-hal yang menarik itu biasanya mudah untuk diterima. Kemudian sebentar ya, lagi loading. Oh, ini Julai, Agustus, Oktober, telepon based interview. Oke. Variabelnya apa aja nih? Dia ngejebutin ya. Apa aja sih yang dinilai? Di sini kalau dari result ada tentang demografi sama clinical karakteristik, tapi kayaknya nggak di-adjust ya, karena dia hanya menampilkan incidence rate saja. Nah, jadi ini cenderung deskriptif ya, karakteristik dari si pasien HIV-nya, kemudian reasons for missing medication, ditanya kenapa mereka tidak melakukan pengobatan ART, kemudian ini alasan ketakutannya apa sih gitu ya sampai enggak datang ke Fasiankes. Terus nah ini programnya itu HIV testing. Jadi tadi kan impact COVID on HIV AIDS program. Programnya apa? HIV testing. Jadi ini jadi variable dependent counseling services, kemudian pre-exposure prophylaxis, uptake, sama HIV treatment services. Jadi 4 gitu ya, 4 apa 5? 1, ini 1 apa 2 ya? Testing and counseling 1 kayaknya, 1, 2 ya. Iya, 2. dijadiin 1. Iya, household food insecurity ini tentang kondisinya mereka. Nah, ini uptake testing, HIV testing and counseling before and after ya, before and during karena belum selesai pandeminya. Nah, di sini before-nya mana?
Bacanya gimana nih? Table 3 penjelasannya di mana table 3? Di atas, Miss. Di atas ya. Iya, yang ini, yang impact of COVID ini. Ini ya. Oh iya betul. Pakai poison regression, makanya kamu kenapa pakai ini high level ini analisisnya. Iya, Miss, sebenarnya saya juga bingung Nggak ngerti ya? tabelnya, Miss. Iya, general population, tapi interpretasi dia kurang jelas ini. Increase, exposure-nya increase, kemudian maksudnya profilaksisnya increase, terus karena dia nggak ngasih lihat perbedaan mean gitu, dia langsung ngasih incidence rate ratio by month, year, sama tahun. Saya nggak begitu paham kenapa dia bandingin itu. Padahal kan tinggal dibandingin aja before berapa, after berapa gitu ya. Jadi conclusionnya apa? Ini nggak begitu jelas. Intinya adalah program yang yang dibandingkan before sama during COVID-19 itu ini ya, 2 program ini ya. HIV testing counseling sama pre-exposure prophylaxisnya ya. Itu yang dilihat sama si peneliti. Jadi 2 program itu, kalau yang variabel karakteristik dia bukan adjustment, dia bukan covariat yang dikontrol, sehingga kerangka konsep kamu tidak seperti ini, ya. Nah, ini klien mulai ART ini ada nggak di sini? Ini yang mana? Klien Ada, Miss, di mulai. tabel 5 deh kalau nggak salah. Coba bentar. Nah, ini ya. Iya, Miss. Berarti 3 ya, 3 komponen ya. Iya. 3 komponen. Nah, ini nggak usah nih. Jadi ini nggak usah kamu masukin. Jadi dia hanya bivariat aja, ya. Cohortnya bivariat aja. Dan dia membandingkan incidence rate ratio-nya sebelum sama sesudah saat pandemi COVID. Dan itu berdampak ya. Intinya kesimpulannya gitu ya. Berdampak ya. Yang Iya, mana yang turun, mana yang naik antara 3 program itu? Yang naik itu yang penggunaan prapajanan PPRP, Miss. Profilaksis, pre-exposure profilaksis, terus apa lagi? Obat Kalau ya, yang- obat sebelum terpajan. Jadi kayaknya mereka tuh nyari aman gitu ya. Mereka nyari aman supaya nggak kena, terusnya nggak susah berobat. Jadinya mereka minum obat sebelum terdiagnosis HIV gitu ya. Merasa mereka dirinya berisiko, kemudian mereka minum obat sebelum terdiagnosis HIV gitu ya. Terus yang penurunannya itu yang penurunan yang mana? Yang ART-nya atau yang konselingnya? Dua-duanya, Miss. Yang konselingnya juga sama ART. Yang ART. ART-nya juga. Tapi yang menarik menurut kamu apa? Itu main finding-nya apa sebenarnya yang menarik? Kalau menurut saya justru tadi yang deskriptif, yang hasil deskriptifnya, karena mereka buat makan aja nggak bisa gitu ya, akhirnya mereka nggak bisa minum ART gitu ya. Ya Dew ya, itu hasilnya ya. Iya, Miss. Dia kerawanan pangan. Iya, kerawanan pangan itulah yang menjadi main finding sebenarnya ya, karena itu akar masalahnya. Menarik ya. Kalau kamu interest sama riset, baca hasil-hasil studi itu bergairah gitu. Tapi kalau yang kurang interest gitu ya, ini apaan sih, kok susah banget dipahami. Dulu saya juga begitu. Tapi karena kewajiban mahasiswa harus sering baca ya, harus sering baca. Tuh, jadi itu. Jadi kita sebagai WNI sedikit bersyukur ya, dengan segala kericuhan yang ada, tetap bersyukur masih bisa makan. Di Kenya itu makan aja susah ya. Oke Dewi, thank you Dewi. Jadi itu tolong diperbaiki, tapi dari bagian hasil Dewi sudah oke ya. Dan ini fundingnya itu ada konflik of interest nggak Dew? Nggak,
Kurang dijelasin banget sih, Miss. Tapi yang memberikan funding dia semacam institusi apa di situ, Del? Di Amerika ini, Miss. Amerika. Kira-kira ada konflik of interest nggak? Konflik of interest tuh biasanya industri obat gitu. Itu industri ART bukan? Yang bikin obat antiretroviral bukan? Bukan, Miss. Bukan kan yayasan gitu ya atau apa? Lembaga riset? Lembaga riset, Miss. Jadi kayaknya nggak ada konflik of interest ya? Iya. Nggak ada ya? Oke. Oke. Terima kasih Dewi. Teman-temannya link penilaiannya udah. Saya ngasihin apa kalian sih? Saya ya? Kemarin-kemarin ngasih nilai nggak kalian? Enggak kan? Enggak ya? Oh, berarti saya. Oke. Beri aplaus buat Dewi. Sebentar, saya buka form penilaian. Oke. Selanjutnya silahkan. Siapa? Sofian ya? Sofian. Nilai HIV. Silakan Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang artikel review dengan judul Epidemiology of Survivor, Painter and its Predictor Among HIV Positive Patient on Highly Active and Antiretroviral Therapy in Southern Ethiopia, Publicat Facility and Retrospective Cohort Study. Terus. Di sini penulisnya yaitu ada Abewa KBD, Fasilitas Tesema, Gadisa Bekele, Zerihun Kura, dan Hailo Merga dengan asal institusi yaitu SNNP Health Berau Hawassa Ethiopia, Department of Epidemiology, Institute of Health, Jimma University, Jimma Ethiopia, School of Nursing, Institute of Health, Jimma University, Jimma Ethiopia. Kemudian dipublikasikan di AIDS Risk Therapy pada tahun 2020 tanggal 5 Agustus. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menilai epidemiologi pola kelangsungan hidup dan determinannya di antara pasien HIV positif dewasa yang menggunakan terapi antiretroviral yang sangat aktif di fasilitas kesehatan masyarakat di kota Saula, Ethiopia Selatan. Exposure yaitu prediktor atau faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian outcome-nya yaitu hubungan prediktor independen dengan kelangsungan hidup pasien. Rangka konsepnya yaitu di sini ada variabel independen dan variabel dependennya yaitu prediktor atau faktor-faktor yang mempengaruhi, ada usia, status fungsional, anemia, riwayat TB, status kepatuhan, keterbukaan status, sedangkan variabel dependennya ada kelangsungan hidup pasien terapi ART yang dimana bisa menyebabkan kematian. Desain study yaitu penelitian ini menggunakan desain study cohort retrospektif dengan metode random sampling, populasi dan sampel. Di sini populasi pada penelitian ini adalah 467 ODA di RS Umum Salwa dan PKM Salwa. Metode sampling yaitu random sampling. Kemudian karakteristik inklusi dan eksklusinya penelitian yaitu kriteria inklusi yaitu orang dewasa lebih dari 15 tahun yang positif HIV yang memulai ART dengan data dasar lengkap, sedangkan kriteria eksklusinya individu positif HIV yang data dasarnya tidak lengkap. Bagaimana mengukur pajanan? Data sekunder yang dikumpulkan dari 2 fasilitas kesehatan terapi memenuhi syarat pasien HIV/AIDS dewasa yang memakai ART dari formulir database ART. Kemudian yang kedua ada waktu kelangsungan hidup dan kepatuhan obat ART dinilai dari buku harian pengobatan, di mana kepatuhan obat diukur berdasarkan standar WHO yaitu ada yang baik, adil, dan yang kurang. Kemudian nilai TB diambil dari data laboratorium klinis. Bagaimana mengukur outcome?
Analisis data penelitian ini adalah univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis bivariat dan multivariat menggunakan analisis regresi cost professional hazard, di mana model akhir ini dinyatakan dalam rasio hazard, HR, dan interval kepercayaan 90%. Di sini ada tabel 1, yaitu sosiodemografi characteristic of study, di mana variabel pertama ada jenis kelamin yang lebih banyak pada wanita dengan jumlah 265. Kemudian pada umur, variabel umur terbanyak pada usia 23 sampai 34 dengan jumlah 188. Tempat tinggal yaitu lebih banyak pada pedesaan yaitu 275. Kemudian ada tingkat pendidikan yaitu lebih banyak pada pendidikan pertama atau SD 107 dengan 176 orang. Kemudian ada tingkat pekerjaan di mana lebih banyak bekerja pada tingkat pernikahan status pernikahan lebih banyak pada yang telah menikah dengan 299. Kemudian pada pekerjaan yang banyak pada buruh harian yaitu dengan 99. Kemudian pada tabel 2 atau klinikal dari data dari laboratorium yaitu berat di mana lebih banyak pada 50 sampai 60 dengan jumlah 166, jumlah CD4 terbanyak pada lebih dari 200 dengan 334, kemudian anemia lebih dominan pada tidak anemia yaitu dengan jumlah 212. IMT-nya yaitu lebih terbanyak pada lebih dari 18,5 dengan jumlah 312. Kemudian terapi dengan pencegahan cotrimoxazole lebih banyak pada yang menerima yaitu dengan jumlah 358. Kemudian pada kelas menurut standar WHO yaitu pada pemberian pada penderita HIV tingkat 1 yaitu ada 190. Kemudian kepatuhan lebih banyak pada yang menggunakan dengan jumlah 368. Status fungsional lebih dominan pada yang bekerja 310. Kemudian ada penggunaan zat lebih dominan pada yang tidak dengan jumlah 368. Kemudian dengan riwayat TB yaitu dengan tidak TB lebih banyak pada 388. Kemudian hasil utama di sini pada hasil akhir multivariat di mana yang lebih dominan yang berhubungan yaitu ada status fungsional yang berada pada pasien yang berada di tempat tidur di mana mereka memiliki hubungan 17,4 dengan interval kepercayaan yaitu 6,2 sampai dengan 48,79. Kemudian peringkat kedua ada anemia di mana dengan pasien dengan riwayat anemia berat memiliki multivariat AHR-nya yaitu 5,7 dan kemudian dengan status tidak terungkap yaitu lebih dominan pada pasien yang tidak dengan status tidak terungkap. Hubungan temporal pada studi ya ada. Penelitian kohort retrospektif ini melihat kejadian masa lalu dengan menggunakan data sekunder untuk melihat hubungan variabel independen dan dependen atau mencari faktor yang berhubungan dengan penyebab, misalnya hubungan kepatuhan obat ART dengan kelangsungan hidup. Kemudian asosiasi yang dinyatakan dengan nilai OR atau ORR. Pertama, pasien dengan status fungsional yang berada di tempat tidur memiliki risiko kematian 17,4 kali lebih tinggi daripada pasien yang bekerja.
Kemudian yang kedua ada pasien dengan riwayat anemia berat memiliki risiko kematian 5 kali lebih tinggi daripada yang tidak anemia. Kemudian pada yang ketiga ada pada pasien dengan status tidak terungkap memiliki risiko kematian lebih tinggi 4,9 kali dari yang status terungkap. Kemudian yang keempat ada pasien dengan kepatuhan obat ART buruk memiliki risiko kematian 4,5 kali lebih tinggi dari kepatuhan obat ART yang baik. Kemudian pasien dengan riwayat TB memiliki risiko kematian 4 kali lebih tinggi daripada pasien yang tidak ada riwayat TB. Yang terakhir ada pasien yang berusia lebih dari 45 tahun memiliki risiko kematian 3,7 kali daripada pasien dengan usia 15 sampai 24 tahun. Konsistensi studi yang pertama yaitu penelitian ini sesuai dengan penelitian Ethiopia lainnya dengan menyatakan pasien dengan status fungsional di tempat tidur memiliki risiko kematian 17,4 kali daripada yang bekerja. Yang kedua, pada penelitian Ethiopia lainnya ditemukan pasien yang dengan hemoglobin yang rendah memiliki hubungan dan tingkat kematian yang tinggi di antara pasien yang memakai ART. Yang ketiga, ditemukan hal yang sebanding dengan penelitian Ethiopia di Ethiopia Selatan, di mana pasien yang dengan status tidak terungkap lebih memiliki risiko kematian daripada pasien yang status terungkap. Kemudian yang keempat ada penelitian ini sesuai dengan penelitian Ethiopia Utara, di mana pasien dengan kepatuhan ART yang buruk memiliki risiko kematian 27 kali dibandingkan dengan yang patuh dengan pengobatan ART. Kemudian yang kelima, pada penelitian di India, koinfeksi TB merupakan prediktor kematian yang signifikan. Yang keenam, penelitian di Ethiopia Barat dan Timur ditemukan prediktor kematian pada usia yang lebih tua. Apakah hasil studi menunjukkan koherensi dan ilmu lain atau teori? Diketahui terapi antiretroviral telah menunjukkan perbaikan klinis yang signifikan dengan mencapai tujuan terapi. Tetapi masih banyak kematian dini terkait dengan sesuai demografi, risiko perilaku, dan faktor kesehatan. Hal ini sejalan dengan teori health belief model, di mana teori ini adalah usaha untuk menjelaskan kegagalan secara luas di mana partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan pengobatan tertentu untuk membuat individu dapat sehat atau sembuh. Selanjutnya ada perkembangan terhadap ilmu kesehatan masyarakat. Diketahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan penderita HIV, dan dengan terapi ART, maka para tenaga kesehatan perlu memperluaskan informasi dan edukasi serta asuhan keperawatan para penderita HIV agar meningkatkan pengetahuan sehingga lebih dini dalam melakukan terapi ART agar tidak menyebabkan kematian. Kemudian ada konflik kepentingan dalam penelitian ini, tidak ada konflik kepentingan yang berdasar keterbatasan penelitian, yaitu di mana tidak adanya bukti-bukti yang tersedia untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentu kematian pada pasien yang menerima perawatan ART dan layanan pendukung di vaskes umum pada wilayah penelitian, sehingga penelitian sulit untuk mengembangkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kematian. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih sekalian. Teman-temannya ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, silakan. Survival analysis. Dulu tesis saya pakai survival juga. Ya, cohort retrospektif. Ada yang mau ditanya atau kasih masukan? Coba saya mau nanya. Fidara. Apa, Miss? Kasih unjuk kerangka konsepnya, Sofian. Exposure sama outcome dulu. Mana? Tadi. Oke, ini. Komentari ini, Fidara. Si komentar aja.
Bidara. Exposure-nya cuma prediktor doang ya? Silakan. Faktor-faktor. Exposure-nya prediktor karena di jurnalnya jelaskan variabel prediktor yang Boleh dijelasin faktornya apa aja yang mempengaruhi ini? faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada usia, fungsi status fungsional, anemia. Nah, Sofyan udah tahu kan tadi banyak kan ya? Banyak ya. Yes. Nah, berarti yang perlu disebutkan dalam exposure apa aja? Yang tadi itu ya, disebutkan secara terperinci ya. Oke, kemudian outcome-nya salah. Iya, Bu, silakan. Outcome-nya? Melihat Kalau survival apa sih? Soalnya tadi di kerangka konsep kamu ada sampai kematian ya. Outcome-nya apa? Survival-nya apa sih? Mati, sampai mati ya? Event-nya mati ya? Death ya? kayak mereka yang melihat kelangsungan hidup dan melihat hubungannya dengan kematian, Miss. Kematian ya, death ya, benar ya? Death. Oke, kematian akibat HIV/AIDS. Enggak, jadi faktor dari misalnya pasien yang terapi ART itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk melakukan terapi sehingga mereka dapat menyebabkan kematian. Saya belum nangkep maksud kamu. Outcome-nya mati kan berarti kan? Enggak. Hazard ratio, age, functional status. Nah, iya, death, outcome-nya kematian, ya. Outcome-nya kematian. Jadinya dari yang berobat itu butuh berapa lama dia sampai bisa mati gitu kan? Ya, jadi survival analysis itu kita menghitung waktu ya, teman-teman ya, di sini semuanya. Ya, jadi artikelnya Sofyan itu menarik. Kata yang lain mestinya menarik sama ini. Kalau tidak menarik, kita nggak akan ada motivasi buat belajar. Ya, kita harus tertarik dulu, baru belajar itu akan menjadi fun. Ya, kalau tidak tertarik, tidak akan menjadi fun, akan menjadi sebuah beban dan kewajiban yang menyulitkan. Nah, kita lihat kerangka konsep. Kerangka konsepnya lihat sini. Nah, ini. Usia, status fungsional, anemia, riwayat TB, status kepatuhan, sama keterbukaan status dia sebagai positif HIV maksudnya ya. Ya. Nah, ini sebenarnya date-nya ini nggak usah dipanjangin lagi sih, Sofyan ya. Ya, kelangsungan hidup aja nggak apa-apa, tapi nanti memang kan kategorinya dua, dia survive artinya bertahan hidup ya, atau event itu artinya mati gitu ya. Faktor apa sih yang menyebabkan dia bisa mati lebih cepat daripada pasien-pasien yang lain yang juga mengikuti program antiretroviral terapi gitu ya, sebenarnya ya tujuan dari studi ini ya. Nah, jadi bagian kematiannya diganti ya, Sofyan. Terus dilanjut, Sofyan. Oke, terus dilanjut, Sofyan, slide-nya. Oke. Hasil utamanya aja. Hasil utama yang ada adjusted hazard ratio-nya. Oke, yang ini. Ya. Nah, ini kalau kita lihat multivariate adjusted hazard ratio, saya pakai apa ya? Kalau mau ngasih
kayak red arrow aja mungkin. Atau apa ya? Oh, mouse. Oke. Nah, oke. Mouse saya kelihatan nggak? Goyang-goyang di layar. Hah? Kelihatan nggak mouse saya goyang-goyang? Enggak, Hah? Miss. Kelihatan nggak? Enggak, Miss. Miss. Belum, Miss. Sekarang? Belum juga, Miss. Belum juga. Harusnya sih udah nih. Nih, di sini kita lihat di bagian, oke, saya kasih drawing aja deh. Di bagian multivariate adjusted hazard ratio. Ya, yang kita lihat di sebelah sini. Nih, saya kasih box hijau ya, teman-teman. Ganti deh warnanya biar gonjreng. Warna merah. Oh, nggak bisa. Yang hijau ya, hijau ya. Nah, multivariate adjusted. Kelihatan? Karena ini analisisnya sampai multivariate. Jadi ambivariatnya kita nggak usah baca ya. Nah, ini multivariate adjusted hazard ratio. Apa namanya? Nah, ini yang dilihat adalah yang memiliki hazard ratio paling tinggi itu pertama ini ya. Ya nggak? Kedua ini. Ketiga ini disclosure status. Karena ini sebenarnya faktor tidak langsung ya. Kalau dia merahasiakan statusnya, akhirnya dia akan kesulitan mengakses hal-hal yang lain yang seharusnya sebenarnya bisa menunjang kehidupan dia lebih baik gitu ya. Si pasien, dan ini terjadi di negara miskin lagi, Ethiopia. Jadi kalau teman-teman cari riset tentang HIV/AIDS, pasti wilayahnya adalah wilayah yang memang prevalensinya masih tinggi ya, di Afrika kebanyakan gitu. Kalau nyari yang di negara-negara yang sudah maju tuh udah jarang karena mereka sudah bisa mengontrol ya, sudah bisa mengontrol. Salah satu keunggulannya negara maju yang memang tidak masalah dengan apa namanya free sex ya, tapi mereka sudah well educated bagaimana caranya melakukan hubungan yang aman, terhindar dari infeksi menular seksual. Nah, ini yang ketiga adalah tentang kepatuhan minum obatnya yang rendah gitu ya, sama dia TB HIV, maka akan lebih mudah meninggal. Nah, ini apa sih? Bedridden apa sih? Udah ini ya, udah rebahan aja ya. Bedridden udah nggak bisa bangun ya. Ya, Miss, di tempat Nah, kita aja. iya iyalah, orang udah parah banget AIDS-nya ya, udah nggak bisa bangun. Ya jelas lah dikit lagi mati gitu. Ya kan? Iya, logikanya kan gitu ya. Bedridden ini tuh irreversible nih, udah nggak bisa, udah no hope gitu buat disembuhin, ini udah no hope. Jadi minum ART itu cuma memperpanjang usianya aja, menambah umur gitu ya, dalam satuan hari atau minggu biasanya kalau udah yang bedridden ya. Terus nah yang working kalau dia masih bisa bekerja ya itu jadi reference, artinya usia harapan hidupnya masih lebih tinggi gitu. Nah, terus age juga ini, kalau yang di atas 45 tahun dia akan lebih berisiko untuk mati lebih cepat gitu ya. Cumanya saya tidak melihat si peneliti menampilkan kurva Kaplan-Meier berapa tahun sih dia akan bertahan gitu, nggak ada ya. Dia cuma nampilin tabel aja, padahal kalau ada Kaplan-Meiernya sangat menarik lagi kan saya bilang. Sangat menarik. Iya, saya punya interest yang lebih kepada desain studi cohort ya, maka disertasi saya pun saya pakai cohort lagi gitu, karena saya suka pakai cohort. Jadi apa ya, kalau kita melakukan penelitian, lakukanlah sesuatu yang kita sukai ya, supaya nggak berat ngejalaninnya. Oke, kalau karena ada tugas mata kuliah kewajiban ya, pilih aja apanya sih yang kamu suka gitu ya, jangan nggak suka semuanya, susah ngerjainnya. Oke, terus Sofyan, saya tadi mau nanya apa ya? Coba tadi yang bermasalah itu ya saat kamu mengidentifikasi variabel ya. Padahal sebenarnya gampang. Kalau misalnya kita agak sulit mengidentifikasi variabel, lihat aja di tabel hasil gitu ya.
itu bakalan kelihatan kok mana dependen, mana independen. Sebenarnya di situ kalau kita agak sulit baca bagian metode, nggak nemu nih dia variabelnya apaan sih kok nggak jelas gitu, kayak tadi punyanya Dewi kan, ternyata cuma 3 program yang dinilai kan, karakteristik itu hanya deskriptif saja tuh ya. Terus setelah ini apalagi nih Sofyan? Jadi tadi mana yang paling memiliki risiko lebih tinggi untuk mati lebih cepat adalah yang bedridden. Bedridden ya udah nggak bisa bangun gitu ya, rebahan terus. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang kedua dia anemia. Jadi anemia itu adalah efek samping dari antiretroviral ya. Ya, jadi orang yang ikut program ART biasanya harus minum tablet tambah darah lagi tuh. Gitu. Terus kayaknya waktu itu ada ya beberapa juga yang analiti variabelnya, salah satunya ada tentang anemia ya. Ya nggak sih? Siapa kemarin tuh? Aku Mir. Ya, Mara ya. Benar ya. Jadi efek ART itu bikin anemia ya, Mara ya? Ya, ada salah satu zatnya, Miss. Nah, terus disclosure status tuh bahwa sebenarnya ini terkait sama stigma orang takut membuka statusnya positif, ternyata berdampak juga sama kualitas hidupnya dia ya. Jadi stigma sosial itu berpengaruh terhadap kualitas hidup Oda. Kemudian umur sudah jelas ya, dan TB. Nah, kalau udah TB nih udah sulit karena kedua-duanya sulit diobati ya. Apalagi kalau sudah resisten terhadap antibiotik gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari presentasinya Sofyan? Jadi kendalanya yang saya temukan kebanyakan teman-teman sulit mengidentifikasi konsep dari si peneliti ini apa sih gitu ya. Kuncinya di situ. Tapi saat kamu menjabarkan variabel sebenarnya apa aja gitu, apa aja yang kamu bisa nyebut kayak tadi tuh. Kan pas ditanya exposure sama outcome, si Sofia nulisnya ngaco tuh ya, prediktor doang. Pas ditanya sama Vidara bisa disebutin ada usia, ada anemia gitu kan, ngerti sebenarnya, cuman nggak tahu tuh posisinya dari mana, dia apa sih gitu. Nah itu adalah variabel independen ya, variabel independen, variabel yang diteliti oleh si peneliti sebagai yang menentukan outcome-nya. Outcome-nya apa? Survival-nya itu, dia mampu survive nggak, dia mampu bertahan nggak gitu. Kalau dia mampu bertahan maka dia masih hidup gitu ya. Kalau dia tidak mampu bertahan maka dia mati. Maka di sini dalam frekuensi ada yang namanya sensor. Sensor ini yang survive ya. Lalu death ini yang outcome. Nah, event. Istilah survivalnya event. Survival tuh sangat seru ya, mengasyikkan untuk dipelajari. Oke, gitu. Oke. Dan jarang yang melakukan analisis survival. Ya, jarang emang karena ada syarat-syaratnya panjang. Oke. Itu aja. Thank you, Sofyan. Ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Boleh tanya ke saya, boleh tanya ke Sofyan, silakan. Jadi kohort tuh sudut pandangnya gimana nih berarti nih? Berapa lama sih si peneliti memantau pasiennya, Sofyan? Tapi dari data sekunder itu mereka ngambilnya dari tahun 2013 sampai 18. 5 tahun ya. Berarti pakai data sekunder ya? Apa diwawancara langsung? Apa? Sofyan, suara kamu ngeblur seperti wajah di video kamu. Jadi mereka pakai data sekunder dari puskesmas. Berarti data sekunder ya. Ini N-nya berapa nih? Pasiennya ada berapa? 100 lebih 400-an ya? Iya nggak? 400 atau 500-an? Banyak nih N-nya. Banyak ya? Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan? Satu lagi, silakan. Thank you, Sofyan. Kita beri aplaus dulu buat Sofyan. Nanti dibenerin PPT-nya, diupload lagi ya, Sofyan ya. Izin share screen ya, Miss. Oke, silakan Safira.
Apakah sudah terlihat, Miss? Sudah, Saf. Ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Safira Paramita, ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Mortality Risk in the Population of HIV Positive Individuals in Southern China Cohort Study. Judulnya tadi resiko kematian pada populasi orang HIV positif di Cina Selatan menggunakan studi kohort. Nah, siapakah penulisnya? Penulisnya adalah dari Zigang Zheng, Jin Yinglin, Zhen Zhenlu, terus ada juga dari Jin Mingsu, terus juga dari Jian Junli, terus Guan Jitan, dan Chong Xin Zhou, dan Wen Qiu Geng. Nah, dari mana institusi asal penulis? Institusinya itu ada dari HIV/AIDS Program, Guanxing Zhuang Autonomous Region Center of Disease Prevention and Control, Nanning, China. Terus juga dari institusi Guangxing K Laboratory for the Prevention and Control of Viral Hepatitis, Guanxing Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control, Nanning, China. Itu juga dari institusi Guangxing People's Hospital, Nanning, China. Dan yang terakhir dari Guangxing Health and Family Planning Committee, Nanning, China. Nah, di mana dan kapan artikelnya dipublis? Artikelnya dipublis di Public Library of Science Once atau Plus One, terus dipublikasi pada tanggal 11 Februari 2019. Apakah tujuan dari peneliti? Tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui faktor risiko yang menyebabkan kematian pada populasi positif HIV di China Selatan. Nah, di sini adalah kerangka konsepnya. Populasi yang diambil adalah populasi orang positif yang HIV. Nah, faktor independennya adalah jenis kelamin, etnis, terus terapi ART atau antiretroviral, terus pendidikan, diagnosa yang terlambat, koinfeksi hepatitis, dan koinfeksi MTB atau TBC. Nah, kematian dependennya atau outcome-nya yaitu kematian pada populasi orang positif HIV. Apakah desain studinya? Peneliti ini menggunakan desain studi cohort prospektif dengan diteliti selama 5 tahun ke depan, yaitu 2011 sampai 2015. Nah, siapakah populasi dan sampelnya? Populasi dalam penelitian ini adalah 14.000 orang positif HIV, namun di tengah proses penelitian ini terdapat 5.398 orang HIV positif meninggal dunia. Nah, bagaimana teknik samplingnya? Jadi, individu yang memiliki perilaku berisiko tinggi HIV menjalani tes konsultasi sukarela atau VCT di klinik HIV lokal atau Sistem Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Nah, pasien yang telah menjalani tes dan konseling yang diprakarsai oleh penyedia di rumah sakit di Guangxing diambil sampelnya untuk tes darah HIV pertama. Dan dikonfirmasi infeksi HIV lakukan dengan tes darah kedua dengan Western blot. Jika sampel pertama dites positif, maka orang-orang yang terdaftar dengan kohort pengobatan jika mereka dikonfirmasi HIV positif. Nah, apa sih kriteria atau inklusi-eksklusinya penentu sampel? Nah, kriteria inklusi peserta adalah berumur lebih dari 15 tahun, terus setelah menyelesaikan pendaftaran baru, terus status TB-nya didapat setiap tahun, terus hasil tes HBV atau HCV itu adalah tes hepatitis, itu didapatkan setiap tahun. Bagaimana cara mengukur pajanan dalam penelitian ini? Nah, penelitian menggunakan metode seleksi bertahap
untuk memilih variabel yang akan dimasukkan ke dalam model multivariabel. Nah, data dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, ART, pendidikan, diagnosa terlambat, TB, dan koinfeksi HBV dan HCV. Orang tahun masa tindak lanjut dan kematian yang terkait dengan HIV dihitung dengan stratifikasi. Nah, peneliti menghitung koefisien regresi untuk diidentifikasi prediktor kematian dan memperkirakan hazard rasionya. Nah, dan juga data dianalisis dengan menggunakan SPSS 22.0 IBM INC.Armonk New York USA. Nah, bagaimana cara mengukur outcome dalam penelitian ini? Pengukuran outcome penelitian ini menggunakan analisis CHOCS univariable dan multivariable dan menentukan estimasi resiko dengan memperhitungkan nilai HR dan 95% interval kepercayaan untuk setiap stratifikasi untuk memahami tingkat risiko kematian di antara orang HIV positif. Nah, data dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak R versi 3.2.2 R Foundation for Statistical Computing, Wina, Austria. Dan semua pengujian hipotesis adalah dua sisi. Apakah hasil utama dari penelitian ini? Kematian secara signifikan lebih tinggi diamati di antara orang HIV positif dengan koinfeksi TB atau hazard rasionya itu 1,28. Terus juga maksud ini diagnosis terlambat ya teman-teman. Hazard rasionya itu sebesar 2,89, sementara ART merupakan faktor pelindung terhadap kematian dari orang positif HIV ini sebesar 0,08. Nah, teman ini menekankan bahwa aksesibilitas tes HIV di antara populasi berisiko tinggi dan screening untuk hepatitis virus dan koinfeksi TB adalah penting untuk langsungan hidup orang HIV positif. Memulai ART dini cukup membantu mencegah kematian pada orang positif HIV. Nah, ini juga lanjutannya. Secara total ada 5.398 orang. Ini selama keberlangsungan tes kohort ini ya teman-teman. Jadi secara total ada 5.398 orang HIV positif meninggal dalam 5 tahun masa tindak lanjut dalam kelompok ini. Di antara mereka adalah 78,4 itu tidak melakukan ART, terus 43,6% meninggal karena terlambat terdiagnosis, terus juga koinfeksi MTB serta MBV dan HCV masing-masing menyebabkan kematian itu 12,2% dan 3,3% kematian. Nah, apakah ada time relationship atau hubungan temporal pada studi ini? Ada, karena pada artikel ini kan peneliti menggunakan desain cohort prospek. Nah, peneliti mengukur faktor risiko maupun efek menurut keadaan atau statusnya ini selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015. Sehingga sudah pasti ada hubungan sebab akibat dari faktor risiko dengan variabel dependen yang ingin diteliti. Nah, apakah ada asosiasi yang kuat? Nah, ada, karena pada hasil penelitian dari perhitungan analisis CHOCS univariable dan multivariable menunjukkan bahwa faktor risiko koinfeksi MTB dengan p-value 0,001 dan hazard rasionya 1,28 dan faktor keterlambatan diagnosis itu p-value-nya dengan lebih dari 0,0001 dan dengan hazard 2,89 menjadi faktor yang memiliki risiko tinggi terhadap kematian pada populasi positif HIV di China Selatan. Nah, apakah hasil dalam studi ini konsisten? Tidak, karena seperti penelitian yang dilakukan oleh Thornton, AC, dan kawan-kawan pada tahun 2017, faktor koinfeksi, HBV dan SCV atau faktor hepatitis menjadi faktor yang
memiliki risiko tertinggi, namun dengan semua penyebab kematian pada orang HIV positif. Tetapi mereka telah menunjukkan bahwa semua penyebab kematian hanya lebih tinggi pada infeksi rangka 3, yaitu koinfeksi HIV, HBV, dan HCV secara bersamaan. Nah, temuan tidak konsisten dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor koinfeksi MTB menjadi risiko tertinggi penyebab kematian pada populasi HIV di Cina Selatan. Namun, pada penelitian Corbett dan kawan-kawan menunjukkan hasil bahwa orang yang koinfeksi TB adalah penyebab utama kematian di antara orang-orang HIV positif. Jadi hasilnya itu beda-beda itu penemuan. Nah, apakah hasil studi menunjukkan koherensi dengan ilmu lain? Menurut Jean X dan Xiong R dan kawan-kawan, risiko koinfeksi TB yang lebih tinggi dan juga risiko kematian yang lebih tinggi, meskipun kita tahu bahwa lebih dari 30% orang dengan HIV meninggal karena koinfeksi MTB di seluruh dunia. Nah, sedikit yang diketahui tentang risiko kematian kuantitatif pada populasi orang dengan HIV atau TB, atau koinfeksi penyakit hepatitis atau diagnosa yang terlambat. Nah, apakah studi ini memberikan nilai keterbaruan terhadap perkembangan ilmu kesehatan masyarakat? Ya, karena dilihat dari hasil penelitian ini bahwa adanya seorang yang dinyatakan positif HIV dan orang yang tersebut melakukan terapi ART atau antiretroviral, itu cukup mencegah adanya kematian pada orang positif HIV, sehingga tenaga kesmas perlu melakukan intervensi untuk diarahkan melakukan terapi ART kepada pasien yang dinyatakan positif HIV, sehingga dapat mencegah untuk terjadinya kematian pada mereka. Nah, apakah ketutupan lagi? Apakah ada konflik kepentingan dalam studi ini? Pada penelitian ini, peneliti menyebutkan bahwa tidak adanya konflik pada proses penelitian yang dilakukan. Nah, terus apakah kekurangan keterbatasan dalam studi ini? Faktor pembor potensial telah disesuaikan dengan metode multivariable Chokes. Masih ada beberapa pembor yang tidak diketahui dan belum dinilai, yang dapat menghasilkan bias. Kedua, terus definisi status koinfeksi yang disempurnakan mungkin tidak jelas bagi dokter klinik. Bahkan dengan ukuran sampel lebih dari 6.900 individu, masih ada 51% individu yang tidak mendapatkan hasil tes hepatitis yang berpotensi mempengaruhi hasil dari proses penelitian ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Dari katarak sendiri yang paling banyak itu Silakan. dilakukan dengan teknik emulsifikasi. Ya, ini kurang lebih sebesar Mau 70% tanya dari total operasi katarak yang dilakukan dengan biaya sebesar 3,3 triliun rupiah ini. Jadi kan Sudah mau kasih komentar? Anisha Yanai, gelap ini nggak ada wajahnya. Kameranya nyala nggak sih? Oh enggak. Tapi nggak ada nama, nggak ada foto ya. Saya pakai profilan gelap, Miss. Mohon maaf, off-cam soalnya sinyalnya lagi kurang baik. Oke. Pakai provider apa sih? Sinyalnya pada jelek semua. Providernya apa sih? Hana. Mana Hana? Halo Hana. Hana.
Hana katanya wifi-nya kesambar petir, Miss. Kuota yang bantuannya tinggal dikit. Jadi keluar masuk. Terus tadi siapa yang jawab? Mega ya? Mega aja deh Mega. Ya, Miss. Mega coba kasih komentar Mega. Saya tadi pas presentasi agak putus-putus sih, Miss. Soalnya nih hujannya baru berhenti. Yang kamu tangkap apa dari yang dipresentasikan sama Safira? Main result-nya apa Mega? Kenapa, Miss? Hasil utamanya apa? Hasil utamanya? Dia bahas tentang risiko itu ya, Miss. Di apa namanya? Di ODA itu. Risiko kematian. Risiko kematian. Oke, bedanya sama yang tadi hasilnya si Safira. Bedanya sama punyanya Sofian apa Safira? Dia kayaknya neliti ART yang antiretroviral itu, Miss. Coba kerangka konsep kamu mana? Nah, kematian benar nggak? Nah, populasinya nggak usah ditulis ya. Populasinya nggak usah ditulis. Jadi variabel dependennya betul nggak kematian? Judulnya tadi apa? Dari judul kita bisa lihat tuh. Faktor resiko. Mana? Risiko kematian ya? Iya. Mortality risk, oke. Pakainya hazard ratio juga ya, Safira ya? Iya, Miss. Mengukur kekuatan hubungannya pakai apa dia? Hazard ratio. Nah, saya coba di slide. Saya tadi mau nanya. Coba di slide Safira. Nah, ini inklusi. Ini anak-anak apa dewasa, Safira? Minimal itu 15 tahun sampai ke atas. Nah, simbolnya benar nggak? Kebalik ya, Miss. Kebalik, Miss. Dibenarin. HBV sama HCV itu apa? Hepatitis B sama hepatitis C, Miss. Oke. Hasil utamanya? Ini dia datanya diamati berapa lama? Selama 5 tahun, Miss. Pakai data apa? Primer, Miss, kayaknya. Soalnya dia meneliti sendiri. Masa? Coba lihat. Coba. Hmm. 5 tahun dia neliti sendiri. Mana. Coba mundur. Ya, kamu ada masalah di PPT-nya ya? Kok lambat sekali? Sumber data. Populasi sampel 5.000. Nah, bentar. Pakai ininya ya deh, manuskripnya aja. Bentar dulu, saya cek. CDC system. Ya, pakai CDC system datanya.
Hmm, Januari 2011 sampai Desember 2011 buat partisipannya. Tuh, itunya yang nggak kamu masukin tuh. Nah, ini nih. Terus baru di follow up 5 tahun kemudian. Jadi ini cohortnya apa nih? Prospektif atau retrospektif? Prospektif, Miss. Prospektif ya. Ini kayaknya ini ya. Institusinya apa tadi pemerintahan bukan sih? Iya, ada dari CDC kan? CDC iya, kan? CDC. Dari rumah sakit juga. Ini CDC semua ini. Nanning China. Oke. Jadi diamati selama 5 tahun. Nah, kalau misalnya untuk memahami desain, bagaimana si peneliti ini, saya stop dulu ya, Safira. Saya share. Nah, ini diagram pemilihan sampel dan alur pengamatan ini penting disampaikan di dalam presentasi kita, ya. Jadi HIV positif itu diambil dari mana? Dari 3 sumber, ya, dari voluntary, dari VCT, dari data VCT, kemudian dari provider, initiated testing and counseling, bukan VCT ya, ada providernya tadi disebutin kan, ada beberapa lab gitu ya, terus ada other HIV test, jenis HIV test yang lain yang terkoleksi datanya dari database CDC gitu ya Safira ya, sumber datanya. Nah kemudian mereka mengambil semua pasien yang positif HIV, kemudian diamati semuanya mengikuti ART, kemudian diamati gitu ya, di follow up selama 5 tahun dengan 6 bulan sekali, dipantau, dihitung jumlah CD4-nya, kemudian setiap tahun di screening TB gitu ya, dan setiap tahun dites HIV, eko HIV, hepatitis B dan hepatitis C gitu ya, pada tes hepatitis B sama hepatitis C, kemudian di follow up hasilnya, kematian sama survivalnya. Nah resultnya adalah dengan melihat alur itu kita bisa tahu bagaimana sih pola pikir dan pengamatannya si peneliti. Nah ini berapa persen yang HIV, berapa persen yang AIDS, ini dari total cases ada 14.000 pasien, banyak ya dalam 5 tahun. Cina tuh masih banyak penderita HIV-nya. Nah ternyata setengah-setengah ya, ada yang sudah masuk ke dalam stage AIDS ya, 53%-nya sudah masuk, dan banyak juga yang sudah meninggal. Nah, kemudian gender, etnik, education, CD4. Nah, ini adalah variabel-variabel independennya ya. MTB apa MTB? Safira. Orang yang positif TB, Miss. MTB, oke, positif TB ya. Nah, ini langsung dia menyajikan data. Nah, ini ada Kaplan-Meier-nya nih. Ya, hazard risk-nya ada kelihatan nih. Person year-nya dalam satuan tahun. Nah, cara baca gimana? Ntar lo. Nih, kita ngomongin multivariate analysis-nya. Di sini eksponensial beta-nya, oh dia pakai eksponensial beta. Jadi faktornya protektif ya. Nah, ini dibacanya gimana? Siapa namanya? Safira. 11,7. ART. Jadi faktor utama tuh gimana tuh? Hasil utamanya apa Safira tadi?
Tadi hasil utamanya itu penyebab kematiannya itu tertinggi resikonya karena TB, terus juga karena lama terdiagnosis sama ART juga. Jadi ART itu bantu mencegah kematian, Miss. Tapi kalau yang menyebabkan kematiannya TB sama lamanya terdiagnosis. Hazard ratio-nya mana? Karena dia munculin eksponensial beta aja. Hazard ratio-nya mana? Disebutin nggak sama dia? Ini kan ya? Ada di tabel yang di bawah, Miss. Iya, Oh, ini. di sini. Ini ya? Ini ya? Iya, iya, Miss. Padahal hazard ratio-nya cuma 1,2 loh. Ya nggak sih? Nih. Hazard ratio-nya cuma 1,2. Jadi kalau udah multivarian kita nggak ngelihat p-value lagi ya teman-teman ya. Lihat aja hazard ratio-nya. Ini cuma 1,2. Terus ART bersifat protektif ya. ART bersifat protektif. Kemudian ini late presentation apaan? Lamanya terdiagnosis, Miss. Oke, berarti early diagnosis kebalikannya early diagnosis ya. Bukannya lama terdiagnosis, terlambat ya. Terlambat diagnosis kali Safira. Bukan lama. Dia terlambat di diagnosis. Jadi di diagnosisnya sudah AIDS gitu ya, sudah melewati Windows period dan dia sudah punya infeksi sekunder gitu ya. Tadi dulu. Nah, kemudian tadi saya kurang sepakat sebenarnya sih, karena TB cuma 1,2, emang sih ningkatin tapi jadi cuma 1,2. Ini karena ini nggak ngukur pengetahuan ya, tapi di sini ada kaitan erat sama pendidikan, ya nggak? Ya, sebenarnya pendidikannya tinggi nih. Masalahnya illiterate, dia nggak sekolah sama sekali, lebih tinggi kemungkinan untuk mati karena kaitannya mungkin sama knowledge ya, sama knowledge-nya mereka. Jadi semakin tinggi pendidikannya semakin baik gitu kan, semakin rendah kemungkinannya untuk mati. Kemudian dan laki-laki lebih berisiko 2 kali. Kenapa tuh? Dijelasin nggak sama si peneliti? Kenapa laki-laki lebih berisiko? Hampir 2 kali lebih besar kemungkinan untuk mati lebih cepat dibandingkan perempuan. Kenapa, Safira? Dijelasin nggak tuh? Sama si peneliti? Dijelasin, Miss. Sebentar. Di sini sih dia bilang gini, kemungkinan karena laki-laki ini berhubungan dengan bagaimana laki-laki mengakses layanan kesehatan pada tahap selanjutnya. Terus memiliki jadi lebih rajin perempuan. Iya. Buat mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan gitu kali ya? Iya. Iya. Jadi laki-laki lebih berisiko untuk mati lebih cepat ya. Karena jarang ada yang begitu aware sama kondisi kesehatannya sendiri gitu ya. Kemudian jadi seharusnya kamu kasih masukan atau kekurangan dalam studi ini apa? Yang menjadi faktor utama apa sih sebenarnya? Pendidikan, ya nggak? Ya, pendidikan, kemudian sama apa? Late presentation ya. Ya, jadi yang harusnya menjadi saran apa sih? Diagnosis dininya harus lebih ditegakkan. Dalam 5 tahun terakhir ternyata banyak yang sudah AIDS gitu kan. 50% sudah AIDS. Artinya ini aja di Cina yang begini ya. Nggak ketahuan, tahu-tahu sudah AIDS. Gitu. Windows periodnya sudah lewat, artinya kan sudah lewat 5 tahunan. Mereka menderita HIV tapi nggak ketahuan bahwa mereka positif. Ya, itu paling lama Windows period kan 5 tahun ya. Oke, ada yang mau tanya nggak?
Terus tadi dari hasil reviewnya Safira, tadi kerangka konsepnya seperti apa Safira? Yang populasinya dibuang ya Safira ya. Terus kayaknya variabelnya tadi ada yang belum deh, coba deh. Sebagai gambaran ini akan dilakukan jadi pertama itu yang kita perawatan Nah, ini bagian yang populasi orang berisiko orang positifnya nggak usah ya. Ingat, populasi itu bukan bagian dari kerangka konsep, oke? Kemudian jenis kelamin, etnis, terapi ART, pendidikan, diagnos, dan terlambat, koinfeksi hepatitis, koinfeksi TPOI. Oke, udah semua. Udah semua. Ya, kayak gini ya. Nah, ini jangan kematian doang. Tapi kematian akibat HIV AIDS ya. Mulai dari pendahuluan terus ke riset ya. Supaya tidak terus juga waktunya lebih efisien ya. Oke, silakan Bu Mar. Dari saya itu, yang lain ada yang mau tanya nggak? Udah jam 3 kurang. Safira, taruh. Saya kasih nilai dulu. Ada yang mau tanya nggak? Tidak ada yang mau tanya? Jelas semua? Jadi minggu depan terakhir ya? Masih ada 2 pertemuan. Lama ya? Saya udah pengen libur aja. 4 orang ya? Berapa orang yang belum? 5 sama saya. Oh iya, 5 orang lagi yang belum. Kira-kira kalau minggu ini siap nggak? Dan nanti mungkin kalau bisa, nanti saya coba diskusiin dulu. Jadi kan kalau saya lihat kalender sampai awal Januari ya, saya kayaknya minggu depan tuh takutnya berkejar-kejaran dengan tugas saya juga. Jadi kalau mau di minggu ini tuh bisa 1 sesi dulu gitu ya. Nanti awal Januari habis tahun baru nambah lagi 1 sesi. Tapi kalau kalian mau bebas di bulan Januari udah tinggal UAS gitu, kita habisin aja minggu ini, nggak apa-apa. Saya ngajarnya banyak. Yang penting kalian udah siap presentasi. Gitu. Dibikin 2 sesi, tapi nggak mesti beruntutan, nggak beda hari nggak apa-apa. Sore-sore hayu gitu ya. Tapi jangan habis maghrib ya. Tapi kalau di minggu depan gimana Bu? Takutnya di prepare dulu gitu yang buat. Jangan minggu depan, saya bilang minggu depan saya mau kosong. Berarti di minggu ini. Iya, saya punya tugas S3. Deadline-nya tahun baru soalnya. Banyak sekali harus dilakukan. Jadi saya ngajar dulu deh. Karena kalau udah fokus. Saya harus mereview 50 jurnal. Coba kamu bayangin 50 jurnal, saya harus review. Banyak ya. Dan membuat proposal disertasi. Full, bab 1 sampai bab 4. Jadi curhat. Nah, pokoknya minggu ini ya. Jadi saya minggu depan kita kosong gitu. Kalau minggu ini misalnya nggak bisa ya awal Januari. Tapi kan jadi kayak kita punya utang gitu ya. 2 sesi itu sayang. Anisha udah siap belum? Lagi digarap. Mulai lagi dari awal. Yang belum siap aja orang-orangnya. Boleh raise hand. Raise hand coba.
Mala, terus Dalila, Maisi, siapa lagi? Hana, satu lagi Hana. Udah ya Hana. Yan Ai udah. Nurnida. Nida. Iya, Nida. Nida nggak hadir ya? Nida lagi di itu Bu katanya kejebak hujan tadi. Masuk, tapi keluar masuk gitu. Oke. Maksudnya dia lagi di luar rumah gitu, terus kejebak hujan. Apa gimana sih? Iya, tadi ngabarinnya lagi kejebak hujan gitu. Jadi keluar masuk mulu jaringannya gitu. Oke. Mala, Dalila, Maisi, Nida, berarti sama Anisha ya? 5. Di minggu ini misalnya Rabu, Kamis, Jumat, saya hayu aja ya. Misalnya Rabu sama Kamis atau Kamis sama Jumat. Anisha nih yang kena jackpot. Selesain dulu. Terakhir lah. Ya terserah kalian sih. Terserah kalian jadwalnya padat nggak minggu ini. Silakan diatur aja. Tapi kayaknya minggu depan tuh saya pengen loss gitu. Saya pengen kosongin. Ya. Karena itu mengerjakannya berhari-hari. Paling Bu kalau misalnya ngambil di hari Sabtu gitu gimana? Soalnya kayaknya Rabu sama Kamis anak-anak penuh gitu. Jumat aja kalau gitu. Sabtu ya jangan Sabtu lah. Sabtu mau weekend. Paling nanti kalau misalnya belum siap di minggu ini katanya di habis tahun baru aja. Gitu. Jumat gimana Jumat? Yang kelompok ini dulu aja. Kelompok apa sih nih? Kuasi ya? Iya, yang kelompok kuasi aja dulu paling. Jumat kosong nggak Jumat? Bukannya udah pada ngumpulin semua ya? Apa belum? Maisi udah nih. Apa foldernya doang? Oh, masih kosong toh. Saya lihat foldernya doang berarti. Oh, pantesan. Ya. Ya udah, habis tahun baru aja. Tapi tuh saya kayak punya utang gitu ya. Ya udahlah ya, habis tahun baru aja ya. Paling kalau bisa diupayakan Jumat, nanti saya coba kabarin Ibu paling kuasi dulu. Kalau mereka udah siap. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, kita habis tahun baru, tahun depan ya. UASnya tanggal berapa udah tahu? Jumat sekarang kan ya Bu? UAS. Oh UAS, oke kuasi. UAS kayaknya pertengahan atau enggak awal Januari sih sepertinya ditarik gitu. Katanya kan mau PBL. Dimajuin ya? Iya. Nah itu saya nggak tahu jadwal UAS kita kapan ya. Berarti paling Selasa misalnya, kalau kayak Selasa tanggal 4 paling ya. Selambat-lambatnya ya. Gitu kali ya kuliahnya ya. Oke. Selasa tanggal 4. Lihat yang kelompok kuasi dulu udah siap apa belum. Kalau belum siap, ya Selasa tanggal 4, 2 sesi gitu paling. 5 orang. Oke? Iya, boleh. Oke. Karena kan ini kan presentasinya buat nilai akhir ya. Jadi harus semuanya presentasi dan semuanya hadir. Gitu aja dulu kali ya. Ada yang mau ditanyain nanti Anisha kita kontak-kontakan lagi aja. Kabarin ke saya gimana. Bu, saya mau nanya, kalau misalnya jurnalnya kan nanti kalau misalnya kalau ngambilnya tanggal 4 Januari berarti hitungannya 2022 ya Bu. Kalau misalnya jurnalnya ngambil 2016 itu masih bisa masuk gitu? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Emang nggak ada yang baru? Enggak, kalau misalnya. Oh. Ya usahain jangan sih, tapi kalau emang nggak ada lagi ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya banyak ya, banyak nambrak. Di doa aja ya banyak ya, yang gratisan aja ambilnya ya, ambil gratisan. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Tidak ada. Jadi kita nggak ada UAS ya. As I promise you in the first semester ya. In the beginning of the semester
kita nggak ada UAS, jadi sudah bebas setelah presentasi. Apalagi yang udah maju udah lega ya. Los 1 mata kuliah gitu kan, tinggal yang belum nih. Siap-siap. Oke, Sofian udah lega, Sofian. Sofian tuh rajin loh, dari awal saya suruh langsung dia konsulin manuskripnya ke saya, ya. Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya. Ya, iya Safira. Untuk revisinya seminggu, Miss. Iya, seminggu ya. Kalau sehari jadi langsung aja upload Safira, biar nggak ada utang. Nanti in the end saya akan cross check ulang PPT-nya buat final score ya. Kamu perbaiki nggak sih gitu. Kalau nggak diperbaiki ya nilainya yang nilai hari ini gitu ya, nilai saat presentasi. Kalau ada perbaikan nanti saya tambahin nilainya, gitu ya. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita sudahi dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya, jaga kesehatannya. Musim hujan semakin membuat mendung dan sinyal hilang ya. Kok saya love juga, Mega love, saya love juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. Terima kasih banyak, Miss Tia. Ya, CN ya.